Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pada pertemuan yang ke-12, dari pelajaran Durusul Lughah, yaitu sekarang kita akan mempelajari pelajaran Ad-Darsus Sabi'. Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ke-7 ini sekarang kita akan mengenal kembali isim isyarah. Jadi isim isyarah yang sudah kita kenal 4 tiang ini. Jadi sudah 3, hadza, kemudian zalika, kemudian hadhihi. Nah, sekarang tilka. Ya. Jadi mengenal isim isyarah tilka. Sekarang tilka artinya itu. Nah, tilka ini hampir sama dengan zalika. Ya, tilka ini hampir sama fungsinya dengan zalika. Hanya nanti beda di sini. Jenis yang ditunjukkan, jenis yang diisyaratkan. Nah, fungsi dari tilka adalah yang pertama, mengisyaratkan yang jauh, yang tidak bisa dijangkau berarti. Ya, yang jauh. Yang kedua, mengisyaratkan isim muannas. Isim muannas dalam Durusul Lughah kita sudah mempelajari 4 sepertinya ya, 4. Ya, isim muannas pada Durusul Lughah dari 1 sampai sekarang ini, pelajaran 7, kita akan mempelajari 4. Ya, sudah kita pelajari 4 jenis muannas. Yang pertama apa? Yang pertama adalah nama perempuan. Yang kedua, isim yang diakhiri dengan ta marbutah. Yang ketiga adalah anggota badan yang double. Yang keempat adalah isim muannas yang tidak ada tandanya. Dan sudah disebutkan satu saja, contohnya di sini. Dari pelajaran 1 sampai 7 ini hanya satu saja yang diberikan oleh pengarang. Ya, nanti insya Allah akan ada lagi. Kidrun panci. Ya, kidrun ini isim muannas yang enggak ada tandanya. Kita bisa mengetahui dia isim muannas dari perkataan orang Arab. Nah, jadi fungsi yang kedua adalah mengisyaratkan isim yang muannas, yang perempuan. Kalau zalika mengisyaratkan isim yang mudzakkar. Ya. Yang ketiga, yang diisyaratkan tidak beralif lam. Tidak beralif lam. Jadi kalau kita mau mengisyaratkan sesuatu, itu adalah sekolah. Itu sekolah. Ya. Itu sekolah. Berarti sekolahnya itu, kata sekolah, kita enggak boleh kasih alif lam. Misalnya tilka madrasatun. Enggak boleh tilkal madrasatu, salah. Ya, tidak beralif lam. Ya. Yang ketiga. Sudah. Yang keempat, mengisyaratkan yang tunggal. Tunggal satu saja, mufrad, tunggal ya, satu. Contoh tilka hindun. Sekarang contohnya. Tilka hindun. Hindun anggaplah jauh. Yang kedua, mengisyaratkan isim muannas. Muannas hindun, muannas sekarang nama perempuan. Yang ketiga, tidak beralif lam. Hindun nama orang, tidak beralif lam tentunya. Ya, tilka hindun. Kemudian mengisyaratkan yang tunggal, berarti hindun satu orang. Tilka hindun, itu adalah hindun. Ya. Kemudian contoh yang kedua, tilka madrasatun. Ya. Tilka madrasatun. Di sini ada tak marbutahnya. Ya, berarti dia muannas. Ya, mengisyaratkan muannas, tak marbutah. Kemudian tidak beralif lam. Kemudian tunggal satu saja. Tilka madrasatun. Selanjutnya contoh lagi, tilka udhunun. Udhunun muannas, ya. Mengisyaratkan muannas, uzunun muannas. Kenapa? Karena double, anggota badan yang double. Tilka yadun.
tilka rijlun, ya. Yang double, anggota badan yang double. Kemudian tilka qidrun, itu adalah qidrun, itu adalah tilka qidrun, itu adalah panci, ya. Itu adalah panci. Ya. Qidrun ini muannas yang enggak ada tandanya. Muannas yang tidak ada tandanya, hanya kita bisa mengetahui dengan kalam Arab. Ya, perkataan orang Arab, ya. Ini pembahasan di pelajaran 3 ini, pelajaran 7 ini. Ya. Kemudian adapun di antara yang dibahas di sini adalah sama juga dengan kalau kita mau pakai isim istifham, ma, man, ya. Kemudian huruf istifham a, ya. Jadi kita samakan di sini tilka. Ma tilka, ya. Ma tilka, apa itu? Nah, jadi kalau kita lihat misalnya papan tulis, ya. Ma tilka, apa itu? Tilka saburatun. Nah, kan perempuan. Saburatun ada marbutohnya. Kemudian wanita. Man tilka, siapa itu? Tilka Fatimah. Tilka Fatimah. Ya, man tilka. Berarti jawabannya perempuan. Tilka Fatimah. Kemudian atilka. Atilka Fatimah. La, tilka Khadijah. Atilka Fatimah. Naam, tilka Fatimah. Seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah. Kemudian di sini saya ulangi lagi di sini berkaitan dengan mudhaf ilaih, ya. Ini insyaallah kita akan ulangi terus yang berkaitan dengan mudhaf ilaih ini agar lebih paham lagi, ya. Mudhaf ilaih. Karena sekali lagi mudhaf ilaih ini selalu keluar, akan selalu ada, ya, pada umumnya akan selalu ada di setiap baris kitab, ya, di setiap baris kitab. Dan ketika ngomong juga paling tidak ketika ngobrol akan ada susunan mudhaf ilaih. Ya. Yang pertama mudhaf. Yang kedua mudhaf ilaih. Ini untuk mengingatkan saja karena kemarin sudah juga. Mudhafun ilaih. Rumusnya ada 2. Ya. Ingat ini mudhaf ilaih itu kata majmu', ya. Isim ketemu isim. Isim ketemu isim, bukan fi'il, ya. Isim ketemu isim. Mudhaf ilaih itu kata majmu', yang menunjukkan kepemilikan. Ya, rumahnya Muhammad, pulpennya Ali. Kayak gitu. Pintu rumah, pintu masjid, jendela masjid. Seperti itu. Ya, tersusun dari 2 kata atau lebih. Sekarang di sini rumus dari mudhaf ilaih adalah pertama, ingat isim ketemu isim, ya. Yang pertama adalah isim yang pertama tidak beralif lam. Isim yang pertama tidak beralif lam. Isim yang kedua nama orang. Jadi isim yang tidak beralif lam ketemu dengan nama orang. Maka itu susunan mudhaf ilaih. Contoh, bait. Ini kan enggak ada alif lamnya, Muhammad. Ini contohnya. Ya, rumahnya Muhammad. Kemudian yang kedua, isim pertamanya tidak beralif lam. Sama juga tidak beralif lam. Kemudian ketemu dengan isim yang beralif lam. Contohnya apa? Pintu masjid. Babul. Ini. Ini rumusnya. Nah, sekarang ketentuannya.
ketentuan-ketentuan mudhaf ilaih. Mudhaf, ya, mudhaf. Pertama, tidak boleh beralif lam. Yang kedua, tidak boleh tanwin. Ya, tidak boleh tanwin. Enggak boleh tanwin mudhaf itu. Yang ketiga, harokatnya bisa berubah-ubah. Harokat berubah. Ya, bisa berubah. Kemudian mudhaf ilaih ketentuannya ya bisa nama orang beralif lam. Kemudian ketentuannya juga kasroh. Dia selalu kasroh. Ya, dia selalu kasroh. Dalam ilmu nahu nanti majrur. Sudah kita bahas ya di pelajaran berapa? 14 misalnya. Ya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui ketentuannya, lihat di sini Baitu Muhammadin. Jadinya ya, Baitu Muhammadin. Kan selalu kasroh. Dan Muhammad termasuk nama orang yang ditanwin, ya. Baitu Muhammadin jadinya. Ini mudhaf tidak beralif lam, ini mudhaf ilaih ketemu dengan nama orang, ya. Contoh yang kedua jadinya babul masjidi. Babul masjidi. Ini mudhaf tidak beralif lam, ini mudhaf ilaih beralif lam. Mudhaf ilaih dari apa? Kasroh. Ya. Kemudian mudhaf tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, tidak harokatnya bisa berubah. Maksudnya apa? Fi misalnya, kalau fi berarti fi baiti Muhammadin. Kalau fi sini fi babi, bisa berubah dia. Fi babil masjidi, di pintu masjid di rumah Muhammad. Ya. Sekarang kita baca. Sekarang kita baca di sini. Halaman 39. Man hadhihi? Man hadhihi? Siapa ini? Berarti kalau hadhihi ingat sama dengan fungsinya sama seperti tilka untuk muannas, tapi dekat dia kalau hadhihi. Man hadhihi? Hadhihi Aminah. Ini adalah Aminah. Wa man tilka? Dan siapa itu? Tilka Fatimah. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ini adalah dokter, ibu dokter, dan itu adalah perawat, ya, ibu perawat. Hadhihi minal Hindi wa tilka minal Yabani. Ini dari India dan itu dari Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Dan ini tinggi dan itu pendek. Man hadha? Hadha Hamid. Wa man dhalika? Dhalika Ali. Atilka dajaja? Atilka dajaja? Apakah itu ayam? Apakah itu ayam betina? La, tilka battah. Tilka battatun. Itu adalah bebek, ya. Ma tilka? Apa itu? Tilka baydatun. Itu adalah telur. Itu adalah telur. Kemudian hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Ini sebenarnya apa? Mudhaf ilaih. Sayyarah isim kan? Al-mudarris isim. Ya. Sayyarah tidak beralif lam. Al-mudarris ada alif lamnya. Maka ini susunan mudhaf ilaih. Ya. Sayyarah mudhafnya al-mudarrisi, maka si dibaca si karena mudhafun ilaih. Ya, ini mobil milik guru dan itu mobil milik kepala sekolah. Asa'atu Abbasin hadhihi? Asa'atu Abbasin hadhihi? Apakah ini jamnya Abbas? Ya, apakah ini jamnya Abbas? Di sini cara mengungkapkan sebuah pertanyaan. Ya, cara mengungkapkan sebuah pertanyaan kalau kita ingin bertanya apakah ini, ya, apakah ini, gitu. Apakah ini jamnya Muhammad? Ya. Apakah ini rumahnya Ali? Gitu.
apakah itu rumahnya Muhammad misalnya. Maka seperti ini pakai mudhaf ilaih. Kayak gini caranya. As-sa'atu 'aliyin hadhihi. Ini cara mengekspresikan kalimat tanya kalau kita ingin bertanya seperti ini. Ya. Nih. Apakah ini? Nih, lihat sini. Apakah ini? Jadi hadhihinya di terakhir. Apakah ini jamnya Ali? Apakah ini jamnya Ali? Apakah ini jam milik Ali? Gitu. Jadi bukan hadhihi sa'atu aliyin. Salah itu. Susunan yang salah. Ya, susunan yang kurang tepat. Ya, katakanlah kurang tepat. Jadi yang benar adalah as-sa'atu aliyin hadhihi. As-sa'atu aliyin hadhihi. Gitu. Kenapa di sini hadhihi? Karena sa'ah, ya kan? Kalau hadza misalnya abaitu Muhammadin hadza. Apakah ini rumahnya Ali, rumahnya Muhammad? Ya. Boleh tilka di sini. As-sa'atu aliyin tilka. As-sa'atu aliyin tilka. Apakah itu jamnya Ali ya? Gitu. Nih, abaitu Muhammadin zalika. Tergantung di sini. Isim isyarahnya di akhir. Ini isim isyarahnya di akhir. Ya, seperti itu cara mengungkapkan atau mentakbir, mengekspresikan pertanyaan demikian. Kemudian di sini mana tadi? Ya. La hadhihi sa'atu Hamid wa tilka sa'atu Abbas. Tidak, ini jamnya Hamid, itu jamnya Abbas. Dzalika dikun wa tilka dajajah. Itu adalah ayam jantan dan itu adalah ayam betina. Nah, di sini tamarin, latihan yang pertama adalah silakan dibaca, nanti ditanya kalau ada yang belum paham ya. Diharokati terakhirnya. Ya, harokati terakhirnya agar terbiasa mengucapkan ya. Terbiasa mengucapkan kata-kata yang berbahasa Arab. Kemudian latihan kedua di sini asyir. Isyaratkan kata-kata berikut dengan isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah yang menunjukkan jauh, ba'id jauh. Dzalika atau tilka. Ingat tadi kalau dzalika untuk yang mudzakkar ya. Kalau tilka untuk yang muannas. Ya, insyaallah pahamlah. Kemudian di sini kalimat jadidah. Kalimat jadidah, mumarridhah perawat, hadiqah taman, battah bebek, muadzin tukang azan, muadzin ya. Naqah ayam, naqah itu jamal, sama seperti jamal onta. Onta betina, naqah. Al-baydah itu telur. Baydah. Jadi baydah itu hanya bisa diisyaratkan, ini semua yang muannas hanya bisa diisyaratkan dengan hadhihi atau tilka. Hadhihi atau tilka. Sampai sini dulu untuk pelajaran 7. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran selanjutnya, pelajaran yang 8. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.